Apakah teleskop James Webb menantang teori Big Bang? Beredar kabar di kalangan astronom yang menyatakan bahwa pengamatan terbaru teleskop James Webb menimbulkan kegelisahan di antara para kosmolog, terutama di kalangan pendukung tradisional. Mereka yang akan mempertaruhkan segala keyakinan pada ketepatan model kosmologi standar dengan segala beban yang dibawa oleh teori Big Bang. Tetapi bagaimana? Tampaknya, hanya dalam sebulan beroperasi, Webb telah mengidentifikasi objek, lebih tepatnya, galaksi, yang begitu tua sehingga, menurut model yang berlaku, seharusnya tidak ada. Galaksi yang sudah matang dan sepenuhnya terbentuk pada periode ketika bintang-bintang bahkan belum seharusnya muncul, sesuatu yang berulang kali menantang premis Big Bang yang menempatkan awal alam semesta pada 13,8 miliar tahun lalu. Jika ini benar, tidak mungkin kita mengamati sekarang. Berkat Webb, galaksi yang sepenuhnya berkembang hanya 200 juta tahun setelah dugaan awal segalanya. Pada fase primordial kosmos, ketika bahkan seharusnya belum ada bintang, Big Bang dipertahankan selama beberapa dekade sebagai dogma yang tak terbantahkan oleh sebagian besar kosmolog. Itulah mengapa bukti baru yang dibawa oleh Webb membuat para pendukung ortodoksi dalam keadaan siaga. Namun, ada yang menolak melepaskan keyakinan mereka dan sudah menyiapkan alasan untuk meminimalkan temuan teleskop dengan alasan perlunya studi lebih lanjut. Apa pendapat Anda tentang ini? Terserah masing-masing untuk memutuskan. Anggaplah misteri alam semesta awal sebagai teka-teki yang menarik. Pemahaman kita tentang peristiwa yang terjadi setelah Big Bang masih sangat terbatas. Model yang paling disepakati saat ini adalah pembentukan hierarkis. Sekitar 300 hingga 400 juta tahun setelah Big Bang, area yang sedikit lebih padat mulai mengumpulkan materi gelap, debu, gas, dan materi biasa, membentuk struktur awal yang merupakan kecil, berbentuk teratur, dan menampung beberapa bintang. Protogalaksi ini, melalui tarikan gravitasi, akan bergabung seiring waktu, membentuk galaksi yang semakin besar. Menurut model standar yang diterima luas oleh komunitas ilmiah, galaksi spiral pertama yang terdefinisi dengan baik, mirip dengan Bima Sakti kita, muncul sekitar 0,8 miliar tahun setelah Big Bang, sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Selama beberapa dekade, kosmolog terus mencari bukti untuk memvalidasi teori ini, mendorong batas pengamatan semakin jauh ke masa lalu. Memahami kemunculan bintang dan galaksi pertama, serta karakteristiknya, sangat penting bagi kemajuan kosmologi, sebuah ilmu yang, oleh sifatnya, lebih bergantung pada dugaan daripada data konkret, membutuhkan instrumen yang sangat canggih dan mahal, seperti teleskop luar angkasa. Hey teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Insane Curiosity, aktifkan loncengnya untuk membantu kami memproduksi konten berkualitas yang semakin baik. Hingga baru-baru ini, gelar galaksi terjauh, dan karenanya paling tua, dimiliki oleh JNZ-11, sebuah galaksi kerdil purba yang terdeteksi oleh Hubble, terletak pada jarak yang luar biasa, yaitu 13,4 miliar tahun cahaya. Hargai pencapaian ini karena memungkinkan untuk mengidentifikasi dengan presisi ekstrem sebuah garis yang sangat jelas di pengukuran jarak yang konvergen ke nilai yang serupa. Spektrum memungkinkan Anda membandingkan pergeseran merahnya dengan pola yang sama yang diamati di laboratorium di bumi. Penamaan khusus objek ini berasal dari katalog galaksi belahan bumi utara Good, sementara angka 11 mengacu pada nilai pergeseran merah kosmologis, yang dalam kosmologi direpresentasikan dengan huruf Z. Semakin besar nilai Z, semakin jauh jarak yang bersesuaian. Galaksi-galaksi terjauh yang dapat dideteksi oleh teleskop luar angkasa Hubble biasanya menunjukkan Z kurang dari 10. Di sisi lain, protogalaksi paling jauh, yang pertama terbentuk setelah Big Bang, dan hanya dapat diamati berkat teleskop James Webb, diperkirakan memiliki Z di atas 15. Karena alam semesta mengembang dalam ruang relativistik, menentukan jarak pasti sebuah galaksi yang sangat jauh adalah tugas yang kompleks. Semua bervariasi tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Sebagai ilustrasi, bayangkan dua galaksi yang berdekatan ketika alam semesta yang mengembang baru berusia 1 miliar tahun. Sekarang anggaplah galaksi pertama memancarkan pulsa cahaya, dan galaksi kedua menerimanya setelah 14 miliar tahun. Dalam skenario ini, cahaya akan menempuh perjalanan selama 13 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut secara efektif akan terpisah sekitar 26 miliar tahun cahaya, dan astronom di galaksi kedua akan menangkap gambar galaksi pertama seperti saat usianya baru 1 miliar tahun. Seperti yang terlihat, ada berbagai cara untuk menghitung jarak dan usia dalam alam semesta yang mengembang, yang terkadang menimbulkan kebingungan ketika pembicara menyebutkan galaksi yang lebih tua, muda, atau jauh dalam skala lebih kecil, di bawah sekitar 2 miliar tahun cahaya, di mana Z mendekati 1. Semua berbagai skala jarak menyatu dan menyamai, membuat lebih mudah menentukan lokasi
galaksi di alam semesta dekat lingkungan kosmik kita. Dalam kasus JN-Z11, galaksi yang ditemukan oleh Hubble, pergeseran merah Z sebesar 11 menunjukkan bahwa cahayanya membutuhkan 13,4 miliar tahun untuk mencapai kita sejak saat dipancarkan. Ini mengungkapkan bahwa saat ini galaksi tersebut terletak pada jarak yang mencengangkan sejauh 32 miliar tahun cahaya. Sementara citra yang ditangkap oleh Hubble menunjukkan penampilannya yang muda, hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Sekilas, 32 miliar tahun cahaya terlihat tidak sesuai dengan alam semesta yang hanya berusia 13,8 miliar tahun. Namun, ekspansi kosmik menjelaskan perbedaan ini. 2,7 miliar tahun cahaya yang memisahkan JN-Z11 dari Bima Sakti saat cahaya itu dipancarkan telah diperbesar oleh faktor Z+1, 12, menghasilkan 32,2 miliar tahun cahaya saat ini selama 3,4 miliar tahun yang ditempuh cahaya untuk mencapai kita. Bagaimanapun, keberadaan galaksi sebesar itu begitu awal dalam sejarah alam semesta ketika bintang-bintang pertama baru saja muncul menjadi teka-teki bagi model pembentukan galaksi saat ini. Pada April 2022, penemuan mengejutkan lainnya terjadi, HD1, yang diamati hanya dari bumi dengan peralatan inframerah khusus. Deteksi ini terjadi secara kebetulan, berkat kecerahan luar biasa objek tersebut dan waktu exposure yang diperpanjang. Hasilnya adalah benda langit yang unik yang hanya dapat dijelaskan sebagai galaksi yang sedang dalam kegilaan pembentukan bintang, menghasilkan bintang-bintang kolosal dengan laju yang luar biasa, sekitar 100 massa matahari per tahun, atau sebuah kuasar yang menunjukkan keberadaan lubang hitam dengan massa minimal 100 juta kali matahari. Nilai Z ditentukan sebesar 13,3, menunjukkan bahwa objek ini terletak pada jarak yang mencengangkan 3 miliar tahun cahaya dari kita, dengan cahayanya melakukan perjalanan selama 3,44 miliar tahun untuk mencapai kita, berasal hanya 330 juta tahun setelah Big Bang. Jika usianya hanya sebesar itu, akan sangat menantang untuk menjelaskan bagaimana objek ini sudah membentuk bintang dengan kecerahan dan kecepatan sedemikian tinggi, atau bagaimana ia memiliki lubang hitam dengan ukuran yang begitu kolosal. Namun, mari tinggalkan masa lalu, karena kini kita memiliki Webb. Apa keunggulan utama dibandingkan Hubble dan teleskop darat? Webb dapat menangkap lebih banyak cahaya dalam waktu exposure yang sama, dan beroperasi dengan sangat baik dalam spektrum inframerah, mencapai panjang gelombang hingga 5 mikron, sementara Hubble terbatas pada 1,6 mikron. Singkatnya, apa yang sebelumnya langka bisa menjadi cukup umum bagi Webb. Dan faktanya, bahkan dengan waktu pengamatan yang singkat, teleskop ini telah mengidentifikasi dalam pertamanya dua galaksi yang hampir sama jauhnya dengan HD1. Namun, itu bukan satu-satunya kejutan. Beberapa hari kemudian, sebagai bagian dari program CEERS, Cosmic Evolution Early Release Science Survey, rekor HD1 dipecahkan dengan penemuan galaksi CEERS 9T3216 dengan nilai Z sebesar 16,7. Pergeseran merah yang begitu ekstrim mengungkapkan bahwa cahaya yang ditangkap oleh Webb mungkin telah memulai perjalanannya 233 juta tahun setelah Big Bang. Kami memilih untuk menggunakan bentuk pengandaian karena sangat penting untuk menekankan bahwa pengukuran jaringan kosmik ini tidak sepenuhnya spektroskopis. Objek-objek tersebut memiliki luminositas yang tidak cukup untuk menangkap spektrum dengan resolusi yang memadai, yang akan menghalangi identifikasi yang tepat terhadap garis emisi dan absorpsi, faktor kunci untuk menentukan pergeseran merah dengan jelas dan presisi. Hasil lainnya yang telah dipublikasikan hingga saat ini tetap rentan terhadap interpretasi lain. Meskipun kecil kemungkinannya, kami tidak dapat memastikan dengan pasti besaran pasti pergeseran merah tersebut. Namun, para peneliti menekankan morfologi non-bintang dari objek-objek ini sebagai bukti sifat galaktiknya. Kritik yang sering dilontarkan oleh pendukung Big Bang yang lebih ortodoks adalah bahwa galaksi-galaksi yang diduga ini mungkin sebenarnya adalah objek peniru, benda langit yang sangat berdebu dengan pergeseran merah tinggi yang berasal dari efek pemerah intrinsik, bukan dari jarak sebenarnya. Sebuah tim yang dipimpin oleh Jorge Zavala dari Observatorium Astronomi Nasional Jepang bahkan menyatakan bahwa galaksi semacam itu mungkin memiliki pergeseran merah yang jauh lebih rendah, sekitar 5, yang akan menempatkannya hanya 12,6 miliar tahun di masa lalu. Dalam berbagai publikasi terbaru yang menganalisis temuan luar biasa ini, para ilmuwan memperingatkan bahwa jika dikonfirmasi, hasil mereka dapat mempertanyakan model kosmologi standar yang memprediksi kemunculan galaksi pertama tidak sebelum 300 juta tahun setelah Big Bang, serta memprediksi pembentukan sedikit objek yang difus dan kurang masif dengan populasi
bintang yang jarang. Menariknya, beberapa galaksi purba yang teridentifikasi menunjukkan kematangan struktural yang mengejutkan dengan massa setara sekitar 1% dari Bima Sakti dan dalam jumlah 10 kali lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Akhirnya, penelitian dalam kimia galaksi mengungkapkan gambaran yang sama kompleksnya. Sebuah studi pertama lapangan dalam yang dilakukan oleh Webb menganalisis radiasi dari galaksi dengan pergeseran merah di atas 5, mendeteksi kelimpahan elemen berat yang tak terduga, seperti oksigen. Sekali lagi, pengamatan ini bertentangan dengan proyeksi model standar yang memprediksi proses pengayaan kimia yang jauh lebih lambat, di mana bintang-bintang mensintesis hidrogen dan helium untuk membentuk elemen yang lebih masif. Dalam skala yang lebih luas, menurut kelompok ilmuwan yang luas, gambar-gambar awal yang ditangkap oleh teleskop Webb menunjukkan keberadaan puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan kali lebih banyak galaksi bercahaya di alam semesta awal daripada yang diperkirakan beberapa minggu lalu. Tidak mungkin begitu banyak galaksi besar terbentuk dalam rentang waktu yang begitu singkat. Singkatnya, semua indikasi menunjukkan bahwa teleskop James Webb berada di ambang merevolusi manual astrofisika yang telah membentuk generasi mahasiswa. Apakah Anda siap untuk transformasi radikal ini?